Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika di sini pada pelajaran tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-6. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Muatan pelajaran pada tematik kali ini adalah IPS dan SPDP dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. 2. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. 3. Siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun, sebelumnya berolahraga dulu ya, supaya badan kita tetap sehat. Anak-anak, inilah contoh penerapan sila-sila Pancasila ketika bermain yang sebaiknya kamu lakukan. Untuk sila pertama, penerapannya kamu tidak mengejek teman yang berbeda agama. Kemudian, kamu mengingatkan teman untuk melaksanakan ibadah dan menghormati teman saat beribadah. Untuk penerapan sila kedua saat bermain, yaitu bermain dengan jujur dan tidak curang, berbuat baik kepada teman, dan saling menghormati teman saat bermain. Untuk penerapan sila ketiga, yaitu saling memaafkan ketika berbuat salah. Nah, berteman dan bermain dengan teman dari berbagai suku, kemudian menjaga kebersamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan sila Pancasila ketika bermain, sila keempat dan sila kelima. Untuk sila keempat, kamu bisa mendiskusikan jenis permainan yang akan kamu lakukan bersama teman-teman. Menghormati pendapat teman, tidak memaksakan kehendak saat menentukan permainan, dan bermain secara bergiliran. Untuk penerapan sila kelima, kamu bisa bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan, menghindari sikap sombong di tempat bermain, menghargai hasil karya teman bermain, dan saling menghargai sesama teman di tempat bermain. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nah, nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik. Nah, sekarang ambillah komikmu itu. Jika belum selesai, maka selesaikanlah. Jika sudah, maka tunjukkanlah komik yang kamu buat tadi kepada orang tuamu supaya orang tuamu itu tahu bahwa kamu sudah mampu membuat komik tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Anak-anak, marilah kita membahas tentang tumbuhan di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Tumbuhan di Indonesia banyak digunakan sebagai pewarna. Untuk menghasilkan warna hijau, kita dapat menggunakan pandan, sawi, ataupun bayam.
Untuk menghasilkan warna kuning, kita dapat menggunakan wortel dan kunyit. Dan untuk menghasilkan warna merah, kita dapat menggunakan bit dan buah naga. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Nah, sekarang kita membaca teks tentang daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas dan diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, setelah kamu membaca teks daun pandan ini, silahkan buat kesimpulan dari teks daun pandan yang wangi ini di buku tugas kalian. Siap kerjakan ya. Anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Baik, akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.